Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, siswa-siswi kelas 7. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan baik, sehat, dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran. Di video kali ini, Ibu akan membahas mengenai cerita fantasi. Sebelum memulai ke pembahasan, Ibu akan membacakan kompetensi dasar cerita fantasi. Yang pertama yaitu 3.3, mengidentifikasi unsur-unsur dari cerita fantasi yang telah disimak. Yang kedua, 4.3, merekonstruksi nilai-nilai dari informasi cerita anak dalam sebuah teks eksplanasi. Yang ketiga, 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan cerita fantasi yang telah disimak. Yang keempat, 4.4, menyusun gagasan secara kreatif dalam bentuk cerita fantasi baik secara lisan ataupun tulisan dengan tetap memperhatikan struktur dan penggunaan bahasa. Apakah kalian pernah menonton film Harry Potter, Transformer, Pan's Labyrinth, ataukah cerita Rakyat Lutung Kasarung dan Purbasari, atau cerita Fabel Kancil dan Buaya, atau film fantasi musikal Ambilkan Bulanku? Nah, itu semua merupakan contoh dari cerita fantasi. Jadi, apa sih cerita fantasi itu? Teks cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang diciptakan penulis. Selanjutnya adalah ciri-ciri cerita fantasi. Ciri-ciri cerita fantasi yang pertama yaitu ada keajaiban, sesuatu yang aneh dan misterius. Cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang sifatnya tidak nyata atau ajaib dan juga misterius. Tokoh yang diciptakan penulis tidak hanya di dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Yang kedua, ide cerita terbuka. Artinya penulis bebas menuangkan segala imajinasinya atau bebas berkhayal, tidak ada batasan terhadap realitas atau kehidupan nyata. Sehingga penulis atau pengarang bisa mengembangkannya dengan sesuka hati. Tema atau ide yang sering dikaitkan dengan cerita jenis ini adalah tema supranatural, mistis, horor, fiksiomia, atau science fiction, dan lain sebagainya. Ada kalanya meski ide cerita bersifat sederhana, namun selalu ada pesan menarik di balik setiap cerita. Yang ketiga, latar bisa menembus ruang dan waktu. Cerita fantasi bisa menggunakan latar apapun dalam kepenulisannya, mulai yang ada di kehidupan sehari-hari hingga yang tidak ada atau bersifat karangan. Pada peristiwa ini, cerita juga bisa berpindah-pindah dari berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu. Yang keempat, ada tokoh yang tak biasa dan unik. Yang kelima, fiktif semata. Bersifat fiktif bukan kejadian nyata, meskipun juga dialami oleh latar nyata atau objek nyata, tetapi itu hanya dilebih-lebihkan. Yang keenam, bahasa. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi yaitu bervariasi, tidak harus dalam bentuk bahasa formal. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fantasi. Jenis-jenis cerita fantasi yang pertama yaitu jenis cerita fantasi menurut kesesuaiannya dengan kehidupan nyata dibagi menjadi dua kategori, yaitu fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Fantasi total berisi ide pencitraan pengarang terhadap wujud sesuatu. Pada cerita jenis ini, semua yang terdapat pada cerita tidak akan pernah ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi yang mengangkat tema fantasi tetapi tidak merujuk pada nama-nama tempat dan kejadian pernah berlangsung dalam kehidupan sebenarnya. Yang kedua, berdasarkan latar. Cerita fantasi diklasifikasikan menjadi dua tipe, yaitu latar sezaman dan latar lintas waktu. Latar sezaman adalah latar yang dikondisikan dalam satu periode waktu saja tanpa
fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa depan. Latar lintas waktu berarti cerita fantasi yang menggunakan dua latar waktu yang berbeda, misalnya masa sekarang dan masa prasejarah, masa kini dan masa 100 tahun kemudian. Selanjutnya, struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi yang pertama yaitu orientasi atau perkenalan. Di sini penulis akan memperkenalkan tokoh, tema, serta alur cerita kepada pembaca. Contohnya, minggu pagi yang cerah, Putri, Desi, dan Lucy sedang berada di taman. Yang kedua, konflik. Hal ini merupakan tahapan ketika permasalahan dalam cerita bermula dari awal hingga puncak permasalahannya. Yang ketiga, resolusi atau penyelesaian. Merupakan penyelesaian dari konflik atau permasalahan dalam cerita dan mengarah kepada akhir cerita. Contohnya, mereka bertiga bertekad untuk menyelesaikan tugas dengan tepat waktu serta tetap berkarya dengan sebaik mungkin. Selanjutnya kita akan mempelajari unsur-unsur kebahasaan cerita fantasi. Yang pertama, kata ganti. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan nomina atau kata benda. Penggunaan kata ganti dalam cerita fantasi adalah kata ganti orang pertama dan kata ganti orang ketiga atau mereka atau nama orang. Contohnya, mereka segera pergi ke istana. Yang kedua, penggunaan latar. Penggunaan latar dalam teks cerita fantasi dibagi menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contohnya, saat tengah malam, Dian menangis di kamarnya. Yang ketiga, konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung sebagai penanda urutan waktu, misalnya ketika, setelah itu, kemudian, sebelum, bersamaan dengan itu, dan lain sebagainya. Contohnya, setelah pintu terbuka, aku terseret ke masa lampau. Yang keempat, penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai permasalahan. Contohnya, tiba-tiba seorang alien yang berukuran besar datang menghampiriku. Yang kelima, penggunaan dialog dan kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung ditandai oleh 2 tanda petik ganda dan disertai keterangan penyertaan. Contohnya, raksasa itu mengejar kita, teriak Sinta dengan raut wajah yang ketakutan. Selanjutnya, yang terakhir, menyajikan cerita fantasi. Menyajikan cerita fantasi dapat diartikan juga sebagai mencipta atau membuat cerita fantasi. Menyajikan cerita fantasi harus memperhatikan bagaimana langkah-langkah yang terdapat dalam mencipta cerita fantasi. Ketika kita akan mencipta cerita fantasi, yang pertama kita harus perhatikan yaitu merencanakan cerita. Yang kedua, menemukan ide penulisan. Bisa dilakukan dengan cara mengamati objek nyata lalu diberikan imajinasi. Penggalian ide cerita fantasi dari membaca pengalaman mitos-mitos dan lain sebagainya. Yang ketiga, membuat rangkaian peristiwa. Yang keempat, mengembangkan cerita fantasi. Mungkin cukup itu pembahasan mengenai materi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.